Iya. Ini mewawancarai Ayahanda untuk mata kuliah Al-Islam. Dia mau nanya nama lengkap Ayahanda siapa? Iswahyudi. Saya Iswahyudi. Sekarang saya pindah domisili sebenarnya. Kan PCM saya itu harusnya berada di Sail. 1,5 tahun ini saya diminta untuk membantu di sini. Makanya domisili saya sekarang di sini. Kalau kemarin domisili saya di Sail. Nah, kalau untuk alamat sekretariat kita, sebenarnya dulu PCM Sail itu alamat sekretariatnya di Sukaterus ya, di Jalan Hang Tuah, nanti ada gang di situ, Jalan Sukaterus di situ. Kemudian ketika tahun 2015 ya kami mulai peremajaan gitu ya, enggak remaja juga, tua-tua juga yang masuk ya kan. Itu alamat kita di rumah sekretaris di Jalan Cemara Ujung nomor 89 nggak salah, atau 90 ya, di Cemara Ujung pas penurunan gitu. Jadi alamat surat menyurat biasanya langsung ke sana, ke sekretariat, ke sekretaris. Jadi saya ketua, kemudian sekretarisnya Pak Heri Gunawan, ya bendaharanya kalau nggak salah saya Pak Ismo. Ini di bawah semua tinggal. Ada lagi yang mau tanya ya? Itu sekedar info awalnya. Amal usaha yang telah dilakukan PCM itu ada apa aja nggak? Ya. Ini mungkin sekaligus menjawab yang lain ya, hubungan dengan kendala-kendala kita juga. Untuk di PCM Sail, Kecamatan Sail ini di Pekanbaru ini termasuk kecamatan paling kecil. Kita hanya ada 3 kelurahan, ya, Kelurahan Cintaraja, Sukamulya, itu ya. Apa satu lagi itu. Jadi cuman ada 3 kelurahan di Kecamatan Sail. Jadi termasuk kecamatan yang kecil. Tapi walaupun dia kecamatan kecil, dia termasuk kecamatan yang cukup lama di Pekanbaru. Gitu. Nah, kalau untuk amal usaha yang dimiliki PCM sebenarnya yang kita usahakan tidak ada. Yang ada amal usaha di kita itu ada 2. Ya. Yang satu itu TK Aisyah, itu miliknya Aisyah. TK Aisyah 4 itu dikelola oleh Aisyah. Memang dalam kegiatan pengajian atau wirid itu memang kita sering bergabung karena kita wilayahnya kecil, orangnya nggak banyak. Jadi kalau kita ngarang pengajian cuman Muhammadiyah aja atau Aisyah aja, terlalu sedikit orangnya. Jadi kita sering gabung di TK Aisyah 4 itulah kita sering mengadakan kegiatan wirid ataupun pengajian bulanan. Nah, untuk yang satu lagi amal usaha itu sebenarnya hanya berupa aset. Jadi belum amal lah hitungannya, aset berupa satu buah gedung pertemuan sederhana ya, yang dulu juga sering kita pakai untuk pengajian, yaitu di Sukaterus itu. Masalahnya di situ akses jalannya agak susah karena dia gang, jadi mobil tuh tidak bisa selisih gitu ya. Jadi agak sulit kita untuk mengembangkan itu. Banyak ide sih sebenarnya ya, apakah dibikin rumah singgah atau tempat penitipan anak segala macamnya, tapi kendala-kendala seperti akses yang sulit ke dalam, jadi terlalu kecil ini membuat kemudian kita tangguhkan dulu. Jadi ada 2 itu aset kita. Yang pertama memang dikelola sama Aisyah. Nah, jadi tadi saya katakan kita walaupun kecamatan yang kecil, tapi dia merupakan kecamatan yang cukup lama juga di Pekanbaru ini, sehingga yang ada kader-kader Muhammadiyah yang ada di sana itu jumlahnya juga tidak banyak gitu ya. Apalagi kawasan ini kawasan lama. Nah, yang dulu yang mengembangkan Muhammadiyah di kawasan Sail ini adalah orang-orang yang banyaknya dosen di Unri, perumahan dosen, itu kan banyak perumahan dosen di situ di Gobah itu. Dan dosen berapa? Nah, sehingga orang-orang ini lah yang menghidupkan Muhammadiyah selama ini di Sail itu. Nah, usia mereka sudah usia pensiun semua kalau sekarang itu masalahnya. Nah,
kader-kader yang muda di lapisan bawahnya itu banyak kan ya, kemungkinan kita mendakwah, mengajak orang untuk aktif di organisasi atau pengajian Muhammadiyah kan dalam lingkungan keluarga yang paling mudah ya, sebelum ke orang lain. Nah ini kebanyakan anak-anak mereka ini begitu sekolah, kuliah pada keluar dari daerah ini dan rata-rata nggak kembali lagi gitu ya, atau berdomisili di wilayah lain di Pekanbaru. Sehingga anggota kita itu ya dari dulu sampai sekarang tuh yang tua-tua itu juga. Nah inilah membuat kendala kita yang agak serius di kita. Bahkan ketika pemilihan ketua kemarin itu ya sebenarnya mungkin dilihat beberapa kami yang melihat jauh lebih muda dibandingkan mereka, itu saja kena tunjuk ya. Jadi saya pun sebenarnya agak berat, tapi ya karena tidak ada lagi orang-orang yang bisa meluangkan waktu mungkin begitu ya, akhirnya kita ya adalah bismillah kita jalankan, walaupun agak susah kita jalankannya di saya karena urusan kaderisasi kita agak susah, terhambat ya, karena itu tadi udah banyak yang senior anggota kita itu ya, baik itu yang di Aisyah maupun di Muhammadiyah itu banyak yang senior. Kalau di Aisyah agak lumayan karena mereka punya aum ya, punya aum, sehingga ada tempat mereka selalu bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada di TK itu gitu ya. Nah, sementara yang Muhammadiyah kita nggak punya, masjid nggak ada ya kan, sekolah nggak ada, sehingga pengikat antar kita itu ya tinggal pengajian itu saja lagi ya, pengajian bulanan itu. Oh, pengajiannya cuma dilakukan per bulan gitu? Iya, per bulan kita lakukan. Ini pun tidak bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini, sama sekali kita vakum, tidak bisa melaksanakan pengajian karena keterbatasan kondisi seperti ini. Itu udah setahun lebih? Iya, setahun. Jadi pas kita sudah menyiapkan undangan kemarin ternyata COVID jadi dibatasi sosial ya, kita nggak. Nah, lagi yang lain ditanyakan. Ada rencana ke depannya nggak untuk PCM? Ya tentunya ada ya. Kita ke depan itu yang pengen kita perkuat itu sebenarnya proses kaderisasi ini yang harus kita pikirkan secara serius gitu. Sehingga orang-orang yang setelah kami misalkan atau yang seangkatan dengan kami atau di bawah kami itu bisa mengembangkan Muhammadiyah ini. Prosesnya mungkin melalui lembaga kader lah nanti didiskusikan, itu yang lebih urgen ya. Dari situ nanti baru mungkin kita berpikir tentang amal usaha apa yang mungkin bisa kita jadikan pengikat lah untuk bergerak di Sail itu ya, karena memang PCM sebenarnya tidak banyak yang diharapkan itu ya pengajian itu saja sih sebenarnya, kegiatan intinya memang pengajian. Nah, dari pengajian itu mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi satu amal usaha. Nah, kalau kita bicara amal usaha tadi saya katakan ke depannya itu beratnya kita, pertama kita SDM-nya udah banyak yang senior ya, senior sekali. Kedua jumlahnya tidak banyak, sehingga kalau kita mau mengembangkan satu amal usaha, katakanlah bikin sekolah atau apa ya, tentunya kita butuh perencanaan yang begitu matang karena membutuhkan pembiayaan yang besar kan. Bagi kita nggak punya aset tanah, tahu sendiri di kawasan situ tengah kota tanah mahal sekali gitu ya. Tanah mahal, banyak yang dijual tanah daerah situ itu, cuman ya kan harganya hampir nggak terjangkau semua sama kita. Ada yang dekat-dekat situ udah sempat kita bicarakan, cuman kita belum sampai pada keputusan bagaimana bergerak mencari dana itu. Yang jelas kalau harapan ke depan itu tentunya ada ya. Kalau yang dalam pikiran saya itu ya masalah kaderisasi ini yang paling serius. Kaderisasi ini serius, bagaimana kita bisa mengembangkan, tidak hanya berhenti pada yang senior-senior ini kan benar berguguran. Nah, berguguran siapa yang akan melanjutkan? Nah, maka tugas kami lah mencoba untuk inventarisir lagi anggota-anggota yang ada ini, kemudian mengembangkan. Jadi kalau kita nggak pengajian ya yang ada memang tua-tua ya, jadi dah sangat, dan mereka sebenarnya sangat senang sekali bermuamalah. Cuman ya itu tadi kita masih agak sulit untuk bergerak mau rekrut yang lainnya. Kalau di Aisyah karena mereka ada
kerjaannya ya guru TK, karyawan atau apa masih bisa menggerakkan kawasan itu aja. Lalu ada nggak pesan dari ayahanda untuk kita nih kaum yang remaja? Ya kalau bisa dari hasil ini nanti kan banyak kendala-kendala yang saya sampaikan, kendala SDM jadi ya, kendala kaderisasi ya kan, itu yang muncul dari SDM itu. Ya kalau bisa kalian memetakan permasalahan yang ada di sini, nanti berbagi dengan yang lainnya, kelompok-kelompok lain kan presentasi juga. Nah, sehingga mungkin bisa memberikan macam usulan-usulan kepada kita sebagai tindak lanjut apa yang bisa kita lakukan untuk proses kaderisasi, untuk proses pengembangan kegiatan yang ada di kawasan masing-masing itu, tentunya di kawasan saya lah khususnya. Sekian ya Kak.